Horas Indonesia, kami beruntung hari ini kedatangan tamu dari artis-artis senior orang Batak, namanya Luga Singer. Kita akan tanya nanti bagaimana mereka merawat grup ini. Kita akan tanya pertama dari koordinatornya, Bapak Jaindar J. Lumbangaul. Horas, saya manggil abang, amang tua opung. Boleh apa saja. Oke, Pak Jaindar, saya panggil Jaindar aja ya. Boleh, Saya Jaindar. sangat kagum dengan nama Jaindar, seorang sastrawan hebat orang Batak. Nama itu selalu terngiang dalam diri saya. Pak Jaindar, tolong ceritakan apa ini Luga Singer? Oke. Oke. Terima kasih Suara Tepian. Kami juga sangat beruntung dapat bertemu dengan Suara Tepian TV ini. Luar biasa. Kami bangga dengan Suara Tepian. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan dulu ya. Kami adalah kelompok vokal dari Luga Singer. Luga Singer ini adalah Lumbangaul bersaudara. Artinya kami berempat dari keturunan marga Lumbangaul meskipun tidak satu bapak atau satu ibu. Tetapi kami satu rukun. Satu Dongat rukun tubuh ya. Dongat tubuh. Oke. Namar Hamaranggi. Jadi saya sendiri Jaindar J. Lumbangaul. Jadi sayalah yang agak paling dituakan di antara Senior sekali dari antara empat orang ini. Ya kira-kira demikian. Perkenalkan, tolong dikenalkan Yang para yang di ini yang di sebelah kiri ini Iya. Parmin Lumbangaul. Ini Raja Suling ini. Ya. Alat-alat tradisional Batak. Inilah suhunya. kita sering tonton di YouTube. Ah itu. Jadi di luar ini juga dia juga sering main di tempat-tempat yang lain dan kelompok. Ternyata pintar juga nyanyi ya. Wih, luar biasa. Ya lumayan lah buat Oke, nanti kami saya ya. tanya. Tolong. Itu Parmin Lumbangaul. Iya. Yang paling pinggir sana, yang ada botaknya sedikit. Yang ada botaknya sedikit ini. Ini Madon John Lumbangaul. Ini paling bungsu di antara kami. Oh, Paling bungsu, meskipun bongsor dia ya. usianya paling Paling muda. senior. Nah, inilah, Junior ya. inilah siampunan kami. Baik. Tapi suaranya meliting lah. Meliting ya. Di antara kami ya. Terus yang di sebelah kanan saya ini juga botak nih. Ini Oke. pelawak di antara kami nih. Oke. Di kami berempat, kalau nggak ada ini, waduh sepi. Namanya Runggu Lumbangaul. Runggu Lumbangaul. Jadi ini udah lama sebenarnya penyanyi ini. Dulu ada kelompoknya juga nih. Dari marga Lumbangaul juga. Iya. Oke. Jadi inilah Runggu Lumbangaul. Suaranya paling tinggi. Paling tinggi di antara kami. Oke. Itulah sekilas perkenalan Luar kami. biasa Lumbangaul. Terima kasih. Luga ya, Lumbangaul. Lumbangaul itu Luga. Agak mirip dengan saya. Saya kebetulan marganya Marluga. Oh iya. Marbun ya, Marbun Lumbangaul ya. Hanya saya Marluga di ini. Satu itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaindar. Apa embrionya? Kemudian ini kan viral ini saya dengar. Kan saya sudah nonton Luga Singer ini. Ini kan sangat senior. Tiba-tiba grupnya diperkenalkan di mana-mana lewat YouTube juga. Apa awal pemicu grup ini ada? Oh iya. Terima kasih ya Bang ya. Jadi awal terbentuknya Luga Singer ini adalah dukungan dari marga kita, marga Lumbangaul, khususnya tokoh-tokoh Lumbangaul yang ada di Jakarta. Jadi kami melihat selama ini Lumbangaul bersaudara itu belum ada. Ada artis-artis Lumbangaul sangat banyak. Di Jakarta ini ada sekitar 25 malah sampai 50 ada. Ada. Tetapi yang kami tahu ada sekitar 25. Jadi terbentuknya ini karena memang belum ada Lumbangaul secara utuh kelompok vokal. Kami bentuklah sekitar bulan Oktober 2019. Berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi Oke. dan menjelang Bona tahun
Raja Lumban Gaul se-Jabodetabek. Ya, betul. Nah, jadi tokoh-tokoh Lumban Gaul itu meminta kepada kita, tolonglah dibuatkan satu kelompok vokal dan ciptakan lagu Raja Lumban Gaul. Disitulah awal ada Lumban Gaul ini, Lumban Gaul Bersaudara ini. Tentang lagu itu, kemudian apa narasi yang dibuat di lagu itu? Ini juga viral. Betul. Mengenai lagu Raja Lumban Gaul itu untuk merangkul sesama di antara yang kakak beradik, khususnya warga Lumban Gaul ya. Itu. Jadi untuk diajak untuk bekerja sama dan sama-sama saling ke sana, saling ke kiri, pokoknya diajaklah untuk bersatu. Oke, cukup Pak Jenderal. Oke. Saya panggil juga ini mungkin secara adat marga, saya manggil Uda, manggil Lapara. Saya panggil Bung saja ya, Pak Parmin. Oke. Beliau ini kan juga sudah diperkenalkan tadi punya kemampuan di suling begitu, Iya. dan kemudian juga menjadi terlibat di Luga Singer. Paling tidak apa yang dan kemudian juga menjadi terlibat di Luga Singer. Paling tidak apa yang membuat kalian tim ini tetap eksis, sehati untuk bersama-sama. Tidak mudah, saya kira tidak mudah untuk sehati, dibutuhkan pengorbanan, kerendah hatian begitu. Apa yang dibuat kiat-kiat untuk mempertahankan grup yang sudah sangat senior? Makasih Horas untuk kita semua, terkhusus Lumban Gaul dimanapun berada. Jadi sebenarnya di Luga Singer ini saya juga berpikiran memang dari dulu ada waktu pesta Tugu Pungtitas yang ke sana, ada dulu itu Lumban Gaul juga trionya. Tapi itu nggak lama dan tenggelam nggak tahu entah kenapa. Dan banyak juga senior-senior kita dulu yang bikin coba-coba itu, termasuk si Robert Marbun, Almarhum ya? almarhum, termasuk juga Darulen almarhum, termasuk juga si Pergaulan Marbun ya, tapi nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sebenarnya kami berempat ini rindu akan hal itu. Walaupun contohnya suara kami ini pas-pasan ya, tapi ya kami harus bersatu untuk bikin itu. Luga Singer ini, Lumban Gaul Bersaudara ini. Karena kami udah sepakat itu, dan di sini pun lagu-lagu kami ini pun kami berempat patung-patungan sebenarnya. Dan kami tidak pernah belum pernah minta dana dari siapapun. Baik pun itu dari Lumban Gaul, kami belum pernah minta dana. Tapi ya kami berjibaku demi Luga Singer ini, Ya. berjibaku kami bersama bagaimana kita berempat ini. Dan harapan kami ke depan, ya setelah kami ini adalah Luga Singer yang baru untuk menggantikan posisi kami, dan itu kami sepakat juga untuk itu. Nanti ada Luga Singer yang baru. Jadi kalau di bidang uning-uningan, saya sudah pernah 2016 kalau nggak salah ya, waktu itu 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, saya berada di Taiwan. Oh, diundang. Diundang ke sana bersama Lai saya Korem Siombing, Sinta Simamora, dan Jaminar Cijabat, dan kami di sana seminggu. Wonderful dan Utoba, pergantian budaya. Jadi diundang kami ke sana, dan saya sangat bersyukur sebenarnya. Dan nggak ada pikiran saya untuk saya ke luar negeri main musik. Dengan kemampuan saya, ya boleh saya bilang masih pas-pasan lah. Ya tapi karena mungkin kebaikan Tuhan dan dukungan teman-teman, ya bisa sampai ke sana. Jadi dalam karir saya di seni musik ini sebenarnya, dulu saya kan marmahan di kampung. Ya, kita tahu lah, Ngempala Kerbo. Kampungnya Nuli ya? Dia Nauli dulu. Horbo ya, sana, Horbo ya. Horbo. Jadi ya kita coba-coba main suling Di sambil di atas kerbau di atas itu. kerbau, ya kan. Nah, dan ternyata bisa. Dan di Kecapi ini sebenarnya
saya pegang kecapi ini Asapi lah, Asapi. Hasapi tahun 2007 sebenarnya. Sama sekali saya nggak pernah pegang. Ya tapi mungkin karena waktu itu mungkin diajarin waktu itu ya. Ada bakat, ada bakat. Ada bakat juga. Ya saya belajar dengan les saya Rubin Sitangga. Itu Boni Korga Group. Disitulah saya mulai karir ini di main musik ini, dan bahkan juga ke Medan sempat dengan almarhum Poster untuk khusus uning-uningan ini, dan juga di Jakarta ini masih sering main sampai sekarang di musik-musik pernikahan atau di tempat hiburan yang lainnya. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas talenta yang diberikan kepada saya. Dan harapan saya juga untuk saudara-saudara saya, bapak tua saya, para saya juga Pehopu ini untuk ke depan lebih kompak, lebih solid lagi. Kita jangan patah semangat. Walaupun kita artinya patung-patungan, ya kita harus bertahan. Dan sudah berumur bilang. Sudah berumur. Dan bagaimana Luga Singer ini biar tetap eksis sebelum ada nanti generasi pengganti kita, ya kita harus eksis. Kebetulan bapak tua kita di sini pencipta lagu satu, beliau semua. Nanti akan kita tanya itu. Ya kan? Lagu beliau semua. Jadi itulah harapan kami ke depan. Semoga Lumban Gaul ini dimanapun berada selalu tetap bersatu. Karena perpecahan tidak ada artinya. Harus selalu bersatu. Itulah harapan kami ke depan. Dan semoga Luga Singer ini bisa untuk mempersatukan kembali. Itu harapan kami, walaupun ada riak-riak itu dikit ya, tapi kami yakin bahwa suatu saat nanti juga akan bersatu kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini grup yang sudah eksis, ternyata didirikan hampir 3 tahun ya berarti? Hampir. 3 tahun lah, 3 tahun. Tetapi sudah banyak berkarya karena memang punya talenta masing-masing. Terkhusus Apara, apa kira-kira kiat yang dilakukan agar hati ini kan harus dikelola, dalam arti untuk satu grup eksis kan harus sejiwa, harus sehati begitu. Bagaimana perasaan dan bagaimana mengelola diri agar bukan motif utama material, walaupun secara dampak kita harus membutuhkan itu, tapi itu bukan kejaran kita. Bagaimana merawat, menjaga hubungan ini? Oh iya, terima kasih buat abang saya nih, Suara Tepian yang punya. Ya, untuk hal yang satu ini memang sebuah grup adalah sebuah yang riskan dan juga sangat sensitif. Ya, setiap grup penyanyi yang saya lihat, terutama masalah hati, ini yang paling susah. Ya, jadi untuk merawat itu, menurut saya Marsipator Rohana itu yang terutama. Rendah diri. Rendah hati. Rendah hati. Oke. Jadi masalah kedepannya itu ya sebagai pemimpin mungkin ya kami sudah bisa melihat hati opung saya ini turun ke bawah ke kami. Ya, bagaimana dengan adik saya ini? Itu semua kuncinya menurut saya. Dan juga untuk keeksisan ke depan, ya dia turun ke bawah, kita sambut hati itu, kan gitu. Soalnya di satu grup penyanyi yang banyak kan, itu masalah yang paling utama, yang kadang dikit aja masalah langsung pisah, dikit aja masalah langsung sentimen. Nah untuk itu ya mudah-mudahan ke depan ya, sebagai kami memang udah pada tua, dan saya juga dari dulu ya pernah tercipta juga Lumban Gaul Trio saya itu, ya Lumban Gaul Trio namanya itu, cuma ya tergantung Tuhan lah ya, yang satu langsung dipanggil. Nah ini yang masalahnya, jadi itu terputus. Nah saya sangat berharap seperti ini membawa nama Lumban Gaul. Sebagai junior, bagaimana membawa diri di tengah-tengah senior ini? Nah, menyikapi ini agar terus pembawaan diri itu bisa membawa Luga Singer ini tetap eksis dan punya dampak nanti menjadi penyatu, terutama untuk kita Lumban Gaul gitu. Saya bangga sekali
masuk di Luga Singer ini. Oke. Ya, lebih-lebih buat Bapak koordinator kami, Oke. Bapak Jenderal Lumbang Gaul selalu membimbing kami, adik-adiknya, gimana biar bisa maju, selalu dirangkul. Nasihatnya selalu kami dengar, gimana biar kami tetap semangat, tetap eksis dalam membangun grup ini. Ya, kalau soal membagi waktu, ya bisa dibagi sendiri-sendiri. Malam bisa, saya juga bermain di malam. Ada trio saya malam, ya harus pintar-pintar bagi waktu juga. Ya mudah-mudahan kedepannya Luga Singer ini selalu terdepan dan maju selalu. Semangat terus kita Luga Singer. Inilah kami Luga Singer. Sebagai saya sendiri sebagai vokal 1 di Luga Singer. Suka dengan nama Jendar itu jujur karena seorang tokoh jurnalis, seorang Batak. Itu membuat saya selalu terngiang nama itu. Anda kan pengarang. Bagaimana proses kreatifnya di usia hampir 70 tahun ya tahun ini ya. Kalau nggak salah 70 tahun tapi tetap eksis. Bahkan sekarang menulis juga saya lihat. Ini satu hal yang perlu ditiru. Etos dan antusiasme itu kan terlihat begitu. Bagaimana proses kreatifnya terus eksis mengarang lagu bukan motif apapun, motif untuk meninggalkan legacy begitu. Dan satu pertanyaan lanjutan, apa karangan atau lagu yang pernah dikarang yang sangat terus membawa hati Pak Jendar ini berkesan di hatinya begitu? Ya, terima kasih ya Pak ya. Hampir 200. Oh. 200. Sudah mendekati 200. Jadi ini lagu ini semuanya tersimpan di Blogspot ya, kami bikin. Ya. Dan di YouTube juga. Di YouTube Luga Singer. Jadi khusus di Luga Singer, lagu kami ini kami ciptakan sendiri. Ya. Khusus yang punya Luga Singer. Apa nama YouTube-nya? Luga Singer, channel Luga Singer ya. Oke. Luga Singer. Jadi di Luga Singer ini lagu kami sendiri sudah 17. Sejak grup ini ada Sejak 17. 17. Hebat. 17 ya. Tetapi itu di luar di luar lagu Raja Lumbang Gaul itu Iya, tadi. iya. Karena di lagu Raja Lumbang Gaul itu bukan Luga Singer yang berempat ini yang Iya, membawakan, tapi semua artis Lumbang Gaul. Sama bereknya. Iya, sama berenya. Jadi di samping Luga Singer yang membawakan lagu-lagu kita sendiri, ada juga di tempat-tempat lain, di artis yang lain. Paling yang berkesan itu tadi kan Bang Hojo deh, yang paling berkesan sebenarnya ada beberapa lagu yang paling berkesan. Satu, Tiamsa, yang judulnya Tiamsa. Jadi Tiamsa ini saya ciptakan ada sampai 10. Kenapa itu sampai 10? Ya, Tiamsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ada lagu Tiamsa sampai 10, tetapi yang hanya diangkat ke pita kaset Ya. atau yang sempat diedar hanya sampai 6. Oh. Jadi yang 4 lagi Ya. kita tangguhkan, tapi ada di Blogspot. Oke. Ada di Blogspot. Yang paling berkesan di dalam itulah yang paling berkesannya. Ya. Di antara yang 6 ini yang paling berkesan 1, 2, 3, 4 dan 6. Oke. Hanya nomor 5 yang kurang naik ya. Ya. Yang paling berkesan yang 6 itu yang paling agak dikenal orang lah. Baik. Terus yang di dalam waktu itu ada tahun 2004. Ya. Ada waktu itu lagu spesial untuk pemuda-pemudi Jakarta. Diminta waktu itu sebagai lagu percontohan untuk pemuda-pemudi di DKI Jakarta. Nah, hebatnya lagu ini satu-satunya lagu baru. Kuharap Kau Kembali. Lainnya artis-artis top. Jadi dikemas itu satu album, ada 6 lagu itu, tetapi berisikan lagu baru, hanya lagu kita. Oh. Yang Kuharap Kau Kembali. Jadi ini agak
top lah pada waktu itu karena dibawakan di sanggar-sanggar kecamatan di DKI Jakarta. Itu yang paling berkesan. Terus yang kedua, lagu Raja Lumbang Gaul ini. Lagu Raja Lumbang Gaul ini kebetulan diterima oleh semua marga Lumbang Gaul. Setiap pesta-pesta Lumbang Gaul selalu nyanyikan ya sekarang Setiap pesta Lumbang Gaul sudah dianjurkan dan sudah mulai diminati. Meskipun masih lagu baru ya, masih termasuk baru lah. Jadi ini lagu Mars Lumbang Gaul. Sepertinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti semua marga Lumbang Gaul kalau ada pesta ini dinyanyikan. Dan tambahin dikit ya. Iya. Jadi saudara-saudara kita yang di Medan juga, di Pekanbaru juga, Oh, termasuk di Kalimantan juga. termasuk di Kalimantan sudah meminta lagu ini ke saya dan dikirim berikut Linknya. linknya Link sama dan lirik ya? liriknya. Dan itu saya kirimkan sebelum Bona-Bona di tahun-tahun ini terlaksana, dan sudah banyak, dan bahkan juga di pesta-pesta marga Lumbang Gaul khusus di Jakarta ini itu sudah sering dinyanyikan. Dan mudah-mudahan ini harapan kami ke depan inilah untuk salah satu menyatukan lagi Betul. Lumbang Gaul yang ada di seluruh Nusantara ini. Jadi banyak memang sebenarnya lagu-lagu, ada ciptaan si Robert Bang almarhum, ada ciptaan siapa-siapa dulu, itu banyak itu lagu-lagu Mars Lumbang Gaul itu. Ya tapi kurang berkesan mungkin bagi Lumbang Gaul karena iramanya mungkin pop atau apa ya. Jadi kalau yang di Luga Singer ini sekarang ini kan tortor sebenarnya. Ya, jadi agak lincah lah. Saya kira mungkin sosialisasi atau belum masif dinyanyikan dulu ya. Kalau Iya. ini sering-sering sosialisasinya kan kelihatan begitu. Ya, sekarang sudah mulai seperti Sudah itu. mulai. Di Jakarta ini kita kalau ada pesta Lumbang Gaul udah selalu tokoh-tokoh adat kita udah bilang nyanyikan tuh. Oke. Nah, jadi termasuk kita Bona tahun kemarin ini udah Dinyanyikan yang ya? kita nyanyikan di Jabodetabek. Baik. Obsesi dari aparat. Tentu sebagai manusia selagi hidup kita berharap ada, kalau bahasa lain kita punya cita-cita di Luga Singer ini. Kira-kira apa obsesinya ke depan? Wih, obsesi saya sangat tinggi sekali, Pak. Ya. Benar. Luga Singer ini saya sangat berharap naik ke atas. Setiap pesta sebenarnya termasuk Bona tahun kita kemarin itu udah latihan kan, tapi nggak tahu kenapa kok nggak jadi. Oh gitu. Lagu joget terutama ya, Luga Singer. Oh. Boleh ditonton di YouTube. Lagu Horas Dongan, Horas Dongannya. Dili Giamus, Tur Deng Deng. Nanti itu sangat kurasa kalau kita bawa sendiri dengan Luga Singer, alangkah indahnya berjoget. Itu yang utama. Dan juga ada dua itu lagu rohani. Ya lagu Itu rohani juga ada. termasuk bagus. Aku Tapi bersyukur, untuk pesta lah dulu. ya kan? Itu juga nggak tertutup kemungkinan untuk pesta-pesta juga. Aku bersyukur dan Dau Mahasusaan. Nah, itu juga termasuk. Boleh juga jadi tortor kan? Iya. Dan itu juga di antara yang ini saya lihat di rohani itu lebih Kena ya. lebih kena daripada Bisa. lagu-lagu lainnya. Kalau kita lihat dari YouTube kita ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan untuk ke depan kita berharap juga terutama buat Lumbang Gaul, pos-pos Semarbung ya adalah menonton kita sebenarnya kan. Artinya kita berharap itu di like, di apalah untuk kasih support ke kita gitu. Itu harapan kita dan semua untuk masyarakat Indonesia juga terutama orang-orang Batak gitu. Bawaan Luga Singer mungkin bisa jadi acuan juga untuk sebuah pesta-pesta mereka, marga-marga lain. Bolehlah ditonton YouTube-nya. Untuk seperti lagu-lagu dangdut ada kok di situ. Walaupun udah tua tapi eksis. Obsesi saya sangat tinggi ya untuk cita-cita untuk Luga Singer. Mudah-mudahan bisa dikenal masyarakat terutama khususnya halak kita Nadi Bona Pasogit. Saya tahu beliau ini pamong di DKI, pernah pejabat di instruktur ya. Saya kira sebagai seniman, idealismenya yang muncul ya, bukan mengejar materi lagi, karena sudah senior dan memang cara hidup ya sudah layak. Apa kira-kira sebagai koordinator di Luga Singer ini harapannya dan pesannya untuk para junior ini agar merawat grup ini? Grup yang kecil menjadi embrio juga untuk grup-grup yang besar. Kalau harapan saya, karena saya sudah
agak berumur lah ya, berumur ya. Nah, udah tua lah ya. Udah mau 30 tahun. Udah orang Jadi tua. udah sudah saya bilang sebenarnya sama adik-adik saya, kalau di panggung jangan ikutlah saya. Tapi mereka ini maksa-maksa saya kan, biar mungkin semangat, biar semakin itu Dan kan. Ya. brandingnya kan. Tetapi itulah kebersamaan dan jiwa tetap muda Ya. meskipun usia tua, dan karya-karya kita mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi harapan kami semoga marga Lumban Gaul tetap bersatu. Adapun hal-hal yang ada riak-riak kecil, biasalah itu di nomor tubuh ya. Tetapi suatu saat nanti riak-riak itu akan hilang. Oke. Dengan adanya lagu Raja Lumban Gaul ini akan mempersatukan semua keturunan marga Lumban Gaul di seluruh dunia. Kita berharap. Anda sudah eksis sebagai seniman di budaya Batak, tapi memberi diri lagi untuk grup lebih bukan margaisme saya sebut, tapi bagaimana marga Lumban Gaul ini terangkat dari sisi senimannya muncul juga, karena Anda kan sudah berkarya. Bagaimana ke depan harapan, pertanyaan yang sama juga harapannya ke depan. Sebenarnya saya berharap jangan hanya kami berempat sebenarnya. Karena di Lumban Gaul ini, di unding-undingannya pun ada sebenarnya. Termasuk Ricky Lumban Gaul, salah satu dari suami artis Nadia Sister. Adiknya juga Sehat Lumban Gaul. Termasuk juga Philip Lumban Gaul. Termasuk juga si Dangdut Lumban Gaul ya. Marga Boru bisa dilibatkan nggak? Misalnya istrinya Boru Lumban Gaul. Bisa. Saya kira banyak seniman juga bisa. beristri Boru Lumban Gaul. Termasuk juga itu yang saya anjurkan terus untuk penyiaran Lumban Gaul, yaitu salah satu Nadia Sister. Oh, Nah, itu salah satu. Dan bere kita juga masuk Sinta Marbun. baik. Jadi harapan saya ke depan ya eks lah. Artinya di seni tarik suara pun vokal, begitu juga di musik tradisi. Boleh juga ditonton di YouTube itu Philip Lumban Gaul, baru kemarin ada keluar unding-undingannya. Nah, dan mereka ini sebenarnya sudah saya sering hubungi agar kita bikin dulu pertemuan. Ada rencana saya membuka unding-undingan khusus marga Lumban Gaul. Jadi pemainnya Lumban Gaul semua. Itulah harapan saya ke depan, dan buat semua keturunan Raja Lumban Gaul dimanapun berada, tetap eksis. Kalau memang di Jakarta ini banyak sebenarnya bibit-bibit penyanyi-penyanyi itu dari keturunan Raja Lumban Gaul ini. Ya cuman karena sekolah, malu atau apa ya, mungkin harapan kami ke depan ya orang tua juga terbuka diri lah. Kalau memang ada bakat anak-anak kita itu untuk itu, ya apa salahnya untuk mengangkat nama Lumban Gaul ini, nggak masalah juga menurut saya, baik pun itu dari pihak bere, baik pun itu dari Boru Raja Lumban Gaul. Harapan kami di depan seperti itu, dan jangan hanya putus di sini. Itu saya bilang tadi tuh, kami ini sudah tua, nanti pengganti kami siapa, itu harapan kami ke depan. Adalah yang bawa nanti juga Ada Singer estafet. ini, estafet lah. Ya. Jadi jangan putus di sini, itulah harapan kami ke depan. Ya, mudah-mudahan Tuhan mendengarkan. Dan beliau sering kami bertengkar berempat.